kita bahas dengan Pak Menteri. Ini ada mic-nya, dia dekat. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan ya dari Pak Menteri kita. Dari pertemuan kami dengan Bapak Menteri, kira-kira kita akan melakukan semacam FGD ya, Forum Group Discussion, untuk membahas perihal Undang-Undang Hak Cipta maupun juga tata laksana dari pemungutan royalti yang akan mengundang para stakeholder, dan tentunya para pencipta lagu juga akan diundang di sana. Semoga itu juga akan menjadi satu realisasi yang betul-betul bisa mendorong sebuah perubahan ya, perubahan yang nyata gitu. Ada tambahan dari Dani mungkin? Siapa tahu saya ada skip tadi poinnya. Ada Once? Oh, Once. Ada Once, ada Marcel, masih ada nggak? Tadi Marcel mewakili AMKN, tapi ya beliau juga musisi dan juga penyanyi. Dan Once juga tadi ikut. Silakan Once. Ya. Oke, Once barangkali mau menambahkan tadi poin yang sudah kita bahas dengan Pak Menteri. Ini ada mic-nya, dia dekat. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan ya dari Pak Menteri kita dapat support khususnya mengenai sistem besar yang sedang dirancang, sistem informasi lagu dan musik, pusat data lagu dan musik. Ya. Semua itu harus dibangun secara konstruktif, dan kita nanti dalam waktu dekat akan mengadakan FGD ya, FGD yang forum group discussion yang terdiri dari semua pihak, pencipta, performer, juga IO, juga promotor yang ada, supaya dari sana kita akan bisa menemukan langkah-langkah yang konkret ya, konkret dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Terima kasih. Terima kasih Once. Anji mau menambahkan Ji? Nah, oke, baik. Dani udah? Udah di sini. Jadi tadi di Lestari terlalu cepat menyampaikan soal FGD. Kenapa ada FGD? Karena tadi Pak Menteri tidak perlu kita berbusa-busa bicara ya. Begitu Pak Menteri membaca undang-undang, memang ada undang-undang yang saling bertabrakan satu sama lain. Fokus tadi kepada undang-undang pasal 9, Undang-Undang 8 nomor 2014, yeah. Pasal 9 dan pasal 23. Nah itu paling susah saya ngapalin ini Pak. Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Ya itu Pasal 9. Itu adalah undang-undang yang lebih supreme, undang-undang yang lebih supreme sehingga semua user, semua pengguna, penyanyi itu sebelum menyanyikannya di panggung itu harus minta izin. Itu adalah undang-undang yang lebih supreme daripada undang-undang pasal 23. Ya, begitu kira-kira. Maka dari itu FGD tadi itu untuk mengantisipasi bagaimana caranya supaya nanti 2 minggu kemudian semua peristiwa pertunjukan musik itu tidak ada bentrokan. Jadi saya alhamdulillah tadi Pak Menteri tidak perlu kita jelaskan macam-macam. Mungkin karena Pak Menteri udah profesor ya, jadi begitu baca undang-undang dia paham bahwa pasal 9 itu adalah undang-undang yang lebih supreme daripada undang-undang yang lain gitu. Jadi pasal itu dianggap dapat menjadi proteksi yang sudah sangat kuat terhadap pencipta lagu gitu ya. Oke. Dari rekan-rekan ada pertanyaan? Kita mungkin nggak bisa terlalu banyak, tapi kita akan coba tampung dan nanti kita jawab sebaik mungkin. Ya. Boleh langsung aja? Selamat sore. Sore. Saya Yulia dari CNN. Dari CNN ya. Tanya, tadi kan dijelaskan ada pasal yang bertabrakan Yes. di dalam undang cipta. Iya. Itu apakah dari proposal 1 ini bakal mengajukan judicial review karena itu kan undang-undang ya? Betul. Langkah kedepannya tuh bagaimana selain FGD ini? Apa ada rencana untuk mengajukan judicial review? Tadi sih nggak sampai ke arah situ Mbak. Tadi nggak sampai ke arah situ. Pak Menteri akan membuat sebuah permen
yang lebih bisa supaya komunitas ekosistem daripada entertainment ini supaya segera berjalan dengan fondasi hukum yang kuat. Maka dari itu dibuatlah FGD. FGD menuju kepada permen. Nanti undang-undang nanti direvisi di tahun 2024 itu lain lagi cerita. Karena Pak Menteri bilang undang-undang ini tidak mungkin direvisi di tahun politik saat ini. Betul. Tadi pembicaranya seperti itu. Kalau 2024 itu mungkin lebih masuk akal. Tapi daripada menunggu 2024, Pak Menteri punya saran yang bagus, yaitu adalah melalui permen nanti. Permennya berikutnya nanti seperti apa nanti kita akan melakukan forum diskusi 2 minggu setelah Lebaran sampai selesai. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan Mas. Saya Leo dari TV One mau nanya Iya. terkait dengan keempat poin dari Kompresor Bersatu ini, bagaimana respon dari menteri terkait yang memang menangani atau yang bagaimana respon dari kementerian terkait. Kemudian tadi ada juga poin yang keberapa ini tentang pemberian izin kepada mereka yang mengisi penyanyi kafe dan lain-lain. Nah, bagaimana bagi mereka yang memang konten kreator musik, dimana itu kan kita tahu juga itu memberikan insight juga kepada pencipta lagu, di mana mereka mengemas kemudian membantu mempromosikan dan kemudian mereka punya platform sehingga itu memberikan insight timbal balik antara pencipta lagu dan juga si konten kreator. Apakah itu akan ada masuk ke dalam undang-undang yang disampaikan kepada menteri terkait? Ya, baik, terima kasih. Ini saya akan jawab cepat dulu yang paling akhir. Kalau konten kreator itu memang karena dia sudah masuk ke ranah digital. Kalau ranah digitalisasi itu sudah ada sistem yang sudah sangat bisa dibilang cukup mumpuni ya, sehingga semuanya sudah transparan dan sistemnya sudah berjalan dengan baik. Jadi memang fokus kami tadi lebih kepada performing rights ketika lagu tersebut dibawakan ke dalam pertunjukan atau konser gitu. Jadi memang tidak membahas digitalisasi. Tapi yang kami harapkan adalah adanya sistem digitalisasi yang mampu nanti kemudian mendata semua konser, pertunjukan, sehingga kita bisa mendapatkan transparansi yang kurang lebih sama dengan apa yang sudah kami nikmati sekarang lewat konten-konten digital gitu. Mungkin Pio mau menambahkan? Ya, tadi mungkin saya juga mau tambahkan bahwa kenapa kita tidak harus langsung ke judicial review, karena itu prosesnya sangat panjang ya, sangat panjang dan butuh proses, dan itu kalau untuk yang di legislatif pasti harus melalui prolegnas. Jadi itu prosesnya panjang sekali dan yang antri untuk dilegalisasi atau untuk dibuat undang-undang ini juga banyak. Sehingga kalau menurut Pak Menteri yang lebih simpel, yang lebih cepat adalah nanti kita melakukan FGD, terus lalu nanti akan merujuk kepada permen. Itu akan lebih efektif dan akan lebih langsung mengena pada ekosistem kita saat sekarang ini. Ya. Tadi kalau saya tambahkan juga untuk yang penyanyi kafe ya, benar-benar penyanyi kafe, pengamen atau segala macam, kita tidak ada hubungannya dengan ini. Kita lebih kepada spesifik pada penyanyi yang penyanyi yang profesional. Untuk kedepannya, kira-kira dari kementerian yang terkait, apakah sudah akan bisa memastikan kapan nantinya akan bisa kemudian FGD itu akan diketemukan? Tadi kita Dua minggu setelah Lebaran. Oke. Ada lagi?